Halo sahabat Dasi, ketemu lagi di podcast Dasi, tempat kita ngobrol santai, seru dan penuh inspirasi. Nah, kali ini kita akan mengambil tema mengenai tips dan triks belajar bahasa Bali dengan mudah. Ya, nah di sini Pak Guru tidak sendirian. Pak Guru sudah ditemani oleh narasumber yang merupakan guru bahasa Bali juga di SD Saraswati. Langsung saja kita sambut Pak Sayoga. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Pak Gus. Punapi gatra? Astunggara Beci. Pak Punapi gatra? Astunggara Beci. Nah mungkin Pak Sayoga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar anak-anak juga tahu siapa nama lengkap. Perkenalkan, nama tiang Bapak Igusti Putut Sayoga sebagai pengajar guru bahasa Bali di SD Saraswati. Ya, udah begitu aja. Sudah. Udah. Ya Pak, kali ini kan kita mengambil tema tips dan trik belajar bahasa Bali dengan mudah. Ya. Nah, kita ketahui di zaman sekarang, zaman ini kan anak-anak sulit sekali Pak belajar bahasa Bali atau takut belajar bahasa Bali. Mungkin Pak Sayoga bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Anak-anak itu kenapa bisa takut belajar bahasa Bali? Kenapa takut belajar bahasa Bali? Menurut yang itu karena faktor kurang terbiasa menggunakan bahasa Bali tersebut. Iya. Biasanya kalau di rumah menggunakan bahasa Indonesia, sekarang dapat pelajaran bahasa Bali di sekolah misalkan, langsung dah syok. Langsung takut ya? Langsung syok, takut. Bahasa Bali jadi takut ya. Berarti bisa karena terbiasa, kan gitu Pak ya? Iya. Itu faktor kebiasaan. Selanjutnya Pak, kita sebagai warga Bali ya, seberapa penting sih bahasa Bali tersebut? Kalau ngomongin seberapa penting, itu sangat penting menurut yang pribadi. Karena di dalam upacara yadnya yang ada di Bali itu, bahasa Bali itu dipergunakan. Contoh, misalkan pada saat ada orang pernikahan, pasti bahasa Bali dipergunakan tatkala ada acara mereraosan, harus menggunakan bahasa Bali. Dan bahasa Balinya tidak ngasal, harus tahu sorsinggihnya juga. Seperti itu. Jadi bahasa Bali itu sangat penting ya. Dipergunakan di upacara yang ada di Bali, pasti menggunakan bahasa Bali. Nah, jadi anak-anak bahasa Bali itu sangat penting ya. Jangan sekali bahasa Bali itu ditinggalkan. Karena bahasa Bali itu merupakan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari orang Bali. Nah, tips dan triks belajar bahasa Bali untuk anak-anak di SD Saraswati dan di luar juga biar gampang memahami atau gampang atau fasih berbahasa Bali. Contoh sederhana aja Pak mungkin. Contoh sederhananya, belajar bahasa Bali itu perut yang itu harus terbiasa di rumah itu belajar. Iya. Ya, harus terbiasa kita belajar. Misalkan di rumah ada orang tua dan ada kakek, biasanya kan ini sangat tahulah tentang bahasa Bali itu orang-orang tua yang ada di rumah. Dari mereka kita belajar. Misalkan orang tua tidak bisa ngajar, sibuk karena ada pekerjaan, bisa cari kakek dan kerabat-kerabat yang lain yang tentunya tahu dan paham tentang bahasa Bali. Itu trik dan tips buat yang Nah, harus mencari. Mencari mencari narasumber atau mencari sumber informan, mencari informasi tentang terkait dengan bahasa Bali tersebut. Gitu. Nah, jadi itu adalah tips dan trik belajar bahasa Bali. Kita tuh harus terbiasa ya. Mungkin dari kecil terbiasa mempergunakan bahasa Bali sehingga kita bisa fasih berbahasa Bali. Nah, jadi kalau kita intinya kalau kita sudah mau belajar Pak ya, pasti bisa ya. Anak-anak ya, jangan takut untuk belajar. Ya, apa yang kamu pingin, sesuatu yang kamu pingin,
harus dipelajari, harus ada niat belajar, jangan takut salah, pasti bisa. Ya, jangan takut salah, itu Ya. yang terpenting. Ya. Jangan takut salah. Nah, mungkin itu tadi tip dan triks belajar bahasa Bali dari Pak Sayoga. Mungkin ada tambah lagi Pak, tip dan triksnya untuk anak-anak. Mungkin di penerapannya sekarang ya. Nah, penerapannya. Nah, anak-anak tolong disimak ya sekarang penerapannya. Nih, dengarkan. Komang Andi ngajak timpal-timpal nih mekedas-kedas di sekolah. Nah, ada kalimat berita itu. Komang Andi sebagai subjek. Kemudian ngajak timpal-timpal nih itu juga sebagai subjek. Mekedas-kedas itu sebagai predikat. Kemudian di sekolah itu sebagai keterangan. Nah, itu contoh yang paling sederhana dalam bahasa Bali. Coba bisa diulang lagi sekali contohnya tadi. Komangani ngajak timpal-timpal nih kedas-kedas di sekolah. Nah, kembangan nih ngajak timpal-timpalnya kedas-kedas di sekolah. Namun kan anak-anak di rumah bisa mencari contoh ya. Misalnya Made beli baju di Pekan Bandung. Iya, itu gampang ya. Baju di Pekan Bandung boleh. Ini ada lagi. Ada lagi Pak? Ada. Iya, coba jelaskan biar anak-anak juga tahu. Made Nopi main bal, mepelalian bal ya, maaf ya. Made Nopi mepelalian bal di lapangan Dangin Cari. Itu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, itu contohnya. Jadi Dan banyak anak-anak, lagi. itu jadi contohnya. Anak-anak mungkin bisa mencari lagi ya, coba Contoh lagi yang berbahasa lain. Bali, contoh yang lain pasti bisa. Nah, Tipsnya, mohon maaf ini Pak Gus. oh ya, silakan. Tipsnya jangan malu untuk belajar itu aja. Nah, ini Jangan malu, menarik jangan nih. takut. Jangan malu, jangan takut. Ah, ini. Itu tadi dengar ya Harus anak-anak. praktek. Gitu. Jangan takut, jangan malu untuk belajar Ya. bahasa Bali yang merupakan bahasa ibu atau bahasa kita sendiri ya. Belajar bahasa Bali juga diimbangi dengan prakteknya. Ya. Seperti itu. Ya kan juga di hari Kamis ini kan juga ada disebut dengan Kamis Budaya. Kamus budaya. Iya. Nah, mungkin di situ mungkin bisa gini Pak ya. Kesempatan untuk menggunakan bahasa Bali Iya, ya sangat sambil bagus juga. belajar sangat bagus ya. Nah, Apalagi ini yang tambahkan sedikit, apalagi gubernur kita ya. Gubernur Bali sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang membahas tentang pelestarian sastra dan budaya iya. itu. Dan setiap tahunnya diadakan lomba-lomba menyangkut tentang pelestarian tersebut. Bulan Bahasa namanya. Bulan Bahasa Bali. Oh iya, jadi anak gubernur kita sudah membuat undang-undang tentang perlindungan bahasa dan sastra Bali ya, sehingga dibuatkan bulan bahasa Bahasa. Bali ya. Nah, di sanalah tempatnya untuk melestarikan seni, budaya Ya, dan bahasa sastra dan Bali sastra ya, Bali. bahasa dan sastra Pak ya. Nah, ya anak-anak, wah seru sekali ya obrolan kita hari ini bersama narasumber kita Pak Sayoga mengenai tips dan trik belajar mudah bahasa Bali. Nah, kalau kita ingin bisa, kita jangan malu untuk belajar. Ya, jangan takut untuk jangan salah. takut, jangan Ya, takut salah. intinya mau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Ya baiklah, terima kasih Bapak sudah bisa hadir memberikan penjelasan tips dan trik belajar mudah berbahasa Bali. Baiklah sahabat Dasi, kali ini kita akhiri saja podcast Dasnya. Sampai dadah.